Siang, Bu. Iya, selamat siang. Silakan masuk. Silakan duduk. Makasih, Bu. Oke, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Karabi. Ya, saya Maria Sedan, bisa dipanggil Ibu Maria. Kalau boleh tahu, kamu ada permasalahan apa? Permasalahan yang saya alami yaitu saya dibully di sekolah. Oh, jadi kamu dibully. Oke, terima kasih sudah datang kepada saya. Di sini saya akan mendengarkan semua cerita permasalahan yang mau Adik-Rika ceritakan. Kerahasiaan yang mau Adik-Rika ceritakan tidak akan saya ceritakan ke siapapun atau ke orang lain. Kalau boleh tahu apa permasalahan yang sedang kamu alami sekarang, silakan diceritakan. Jadi permasalahan yang sedang saya alami yaitu saya mengalami pembulian di sekolah. Saya adalah salah satu murid kelas 1 di sekolah A. Nah, saya ini anaknya sangat pemalu dan sangat apabila bertemu dengan orang-orang baru. Saya anaknya jarang sekali keluar dari kampung, lain apalagi ibu kota, apalagi pergi ke kota. Nah, itulah yang membuat saya jadi anak yang sangat pemalu. Nah, pada saat saya masuk sekolah, saya sangat terbiasa dengan keadaan yang baru, seperti saya sekolah. Kebetulan sekolah saya ini jauh dari kampung saya. Nah, setelah beberapa hari masuk sekolah, mulai muncul dalam kelas siapa yang paling berkuasa. Mereka yang berkuasa ini rumahnya dekat dengan sekolah, karena memang kami sekolah di kampung mereka. Nah, sekolah kami ada di kampung mereka. Nah, orang yang berkuasa ini, anak yang berkuasa ini di kelas sering mengganggu saya dan teman duduk saya. Teman duduk saya ini kan teman sekampung saya. Nah, mereka itu biasa datang ke kursi kami ataupun kami yang dibawa ke kursi mereka. Kemudian kami didudukkan di tengah bersama teman duduk saya, baru masing-masing mereka duduk di samping kami. 2 orang kan samping saya dan satunya lagi samping teman saya. Nah, yang mereka lakukan yaitu yang teman kelas kami yang di samping saya ini mendorong ke kepala saya, kemudian yang di samping teman saya mendorong ke teman saya, sehingga kepala saya dan teman saya selalu dibenturkan. Kadang dibenturkan dengan keras, kadang lemah. Tapi itu dalam waktu yang lama, Bu. Dan itu sangat menyakitkan bagi saya. Oh, jadi kalau boleh tahu itu si pembuli ada berapa orang? Ada 2 orang. Oh, jadi kalian dibully berapa orang? 2 orang bersama teman saya. Oh, jadi pembuli 2 dan yang korban 2? Iya, Bu. Oh ya, silakan dilanjutkan. Kemudian mereka itu menghentikan kelakuannya ketika guru masuk dalam kelas. Karena mereka takut. Iya, mereka takut kita guru. Tapi setiap guru masuk kelas kembali, kami itu takut melakukannya kepada guru. Mereka itu melakukannya ketika misalnya guru keluar dari kelas pada pelajaran, mungkin ada sesuatu yang dia ambil, kemudian juga jam istirahat. Kesempatan itu digunakan mereka untuk membuli kami, mengganggu kami. Nah, kami itu sangat takut melakukan kepada guru kami, karena kan rumah mereka itu dekat dengan sekolah. Kami takut apabila kami melakukannya kepada guru, malah orang tuanya marah kepada kami. Jadi itu alasan kalian takut melaporkannya ke guru? Iya. Karena kalian takut sama orang tuanya? Bisa takut dengan orang itu, kami takut dengan orang tuanya. Kemudian dia juga mengancam kami bahwa
supaya kami tidak mengatakannya kepada siapapun, apalagi kepada guru. Nah, semakin hari kelakuan mereka itu semakin menjadi-jadi. Yang mereka lakukan selanjutnya itu mereka mencor-cor belakang baju kami menggunakan pulpen, baju putih kami kan, baju putih kami dan teman saya kan, saya dan teman saya. Mereka menggunakan pulpen untuk mencor-cor baju kami. Jadi mereka juga mencor-cor kalian? Iya, baju kami yang mereka cor-cor sehingga sangat kotor, menunjukkan baju kami sangat kotor. Nah, waktu saya pulang ke rumah saya, kan ibu saya mencucikan baju saya. Nah, setelah ibu saya mencuci baju, terus dia bertanya kepada saya, bilang, "Nak, siapa yang sudah mengotori baju kamu?" Kemudian saya memberitahu nama siswa yang mencor-cor baju saya itu. Tetapi orang tua saya itu tidak bertindak atau tidak bertindak melakukannya kepada guru, sama sekali tidak. Kemudian pada saat saya menceritakannya kepada ibu saya itu kebetulan ada adik saya di situ. Waktu salah satu dari anak yang sudah mencor-cor baju saya ini pergi ke rumah keluarganya di kampung kami, kan ada keluarganya di kampung kami, memang dia sering ke situ berkunjung. Dan memang adik saya mengenalnya karena memang dia sering berkunjung ke rumah keluarganya yang di kampung kami. Nah, waktu dia berkunjung ke sana, adik saya melihatnya. Kemudian adik saya langsung mengatakan kepada dia pas dia lihat tuh anak yang sudah menjadi di sekolah, dia bilang, "Katanya kamu sudah menjual baju kakak saya di sekolah." Terus si anak yang sudah menjual baju saya ini dia bilang, "Siapa yang memberitahu kamu?" Terus saya bilang ke saya seperti itu. Nah, waktu kami masih pergi ke sekolah kembali, saya langsung dihadang oleh anak yang sudah menjual baju saya ini. Dia langsung bilang kepada saya, "Pasti kamu sudah menceritakan ke adik kamu bahwa saya sudah menceritakan baju kamu." Saya bilang, "Saya tidak pernah menceritakannya. Kan saya takut sama mereka karena mereka pernah menceritakan. Kalau kamu menceritakannya kepada orang lain, maka mereka akan menyiksa kami, menyiksa kami." Oh, jadi kalian itu tidak jujur kepada si pembuli ini bahwa kalian sudah menceritakannya kepada orang tua? Iya, saya tidak pernah di situ karena saya takut mereka tambah marah-marah. Kemudian setelah mengatakan seperti itu, saya tidak bisa mengelak lagi karena memang saya sudah menceritakannya kepada adik saya. Nah, setelah itu yang mereka lakukan itu kembali membenturkan kepala saya dengan kepala teman saya itu dengan sangat keras, lebih keras seperti biasanya. Jadi keadaan kalian itu seperti apa setelah kalian kepala kalian itu dibenturkan? Kepala kami sangat sakit tentunya karena dalam waktu yang lama dan dibenturannya cukup keras. Tujuan mereka melakukan itu karena mereka balas dendam. Karena sudah menceritakannya karena saya sudah menceritakannya kepada adik saya. Oh, jadi pada saat itu kalian tidak menangis atau kalian diam saja? Kami diam saja karena kami anaknya serba penakut dan pemalu. Jadi kami hanya diam saja. Kemudian mereka setelah mereka membenturkan kepala kami, dan mereka kemudian mengancam kami bahwa apabila kamu menceritakannya lagi kepada siapapun, maka saya akan lebih menyiksa kalian. Jadi itu alasan kalian takut melaporkannya ke guru? Iya, kami tambah takut di situ setelah mereka mengancam kami dengan seperti itu. Yang saya ingin tanyakan di sini, Bu, apa yang harus saya lakukan supaya saya terbebas dari
masalah yang sedang saya alami ini. Oke. Oke, jadi di sini saya akan memberikan solusi dari masalah yang kamu alami ini. Nah, solusi yang pertama yang saya memberikan yaitu kamu harus menentukan rasa takut kamu itu. Jangan hanya karena rumah si orang tua si pembuli ini dekat dengan sekolah, jadi kamu merasa takut untuk melaporkannya ke guru. Kamu jangan takut, kamu harus berani. Kamu juga jangan takut bahwa ketika kamu melaporkannya ke guru, orang tua siswa ini akan memarahi kalian. Kamu jangan takut karena tidak mungkin orang tua si pembuli ini akan memarahi kalian ketika anaknya melakukan kesalahan seperti yang dilakukan seperti yaitu pembulian. Kemudian yang kedua yaitu kalian itu juga kalian harus berani untuk mengeluarkan suara. Setelah kalian berhasil meruntuhkan rasa takut kalian, maka kalian juga harus berani untuk melaporkannya ke guru. Atau kalau kalian mau melaporkannya ke guru, kalian juga bawa beberapa teman kalian sebagai saksi bahwa mereka benar-benar sering mengganggu kalian. Atau dengan cara lain kalian juga bisa menceritakan ke orang tua kalian, supaya orang tua kalian bisa membantu kalian untuk melaporkannya ke guru, supaya masalah kalian ini cepat untuk ditangani oleh pihak sekolah atau guru. Apakah ketika orang tua saya melaporkan ke guru, apakah harus ada saksi? Iya, tentu kalian juga harus membawa saksi ketika orang tua kalian mau melaporkannya ke guru, supaya guru lebih percaya bahwa kalian ini benar-benar sering diganggu oleh si pembuli ini. Jadi kalian jangan takut dan kalian harus berani untuk berbicara juga. Oke, jadi solusi yang ketiga yang saya mau berikan yaitu kalian juga harus berusaha beradaptasi dimanapun kalian berada untuk menghindari supaya kalian tidak dibully lagi ke depannya. Maka biasakanlah untuk berteman atau bergaul dengan orang-orang yang baru, supaya ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang baru, kalian tidak merasa takut lagi dan malu. Kemudian ketika ada orang yang mau mengganggu kalian, kalian juga harus berani untuk berbicara supaya kalian bisa menghadapi mereka. Jangan bersikap lemah, karena mereka akan mempergunakan kelemahan kalian itu untuk terus mengganggu kalian. Yang penting kalian tidak melakukan kesalahan. Yang penting kalian bukan mencari gara-gara. Jadi kalian jangan takut untuk dimarahi atau dihukum karena kalian ini tidak bersalah. Jadi justru orang yang bersalah, orang yang melakukan pembulian ini, justru mereka yang akan dihukum. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya dan memberikan saran kepada saya. Ya, sama-sama. Bagaimana perasaan kamu setelah menceritakan semua masalah kamu? Perasaan saya sangat lega Bu. Oke, jadi kita akhiri sesi kita pada saat ini. Semoga solusi yang saya berikan itu boleh diterapkan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Baik, pelajaran yang saya dapatkan dari sesi konseling ini yaitu beradaptasilah dimanapun kamu berada. Berikut, jangan pernah merasa takut kepada orang yang mengganggu kamu. Yang penting bukan kamu yang bersalah, maka pasti kamu tidak akan dihukum. Kemudian
Kemudian jangan membuli orang lain karena itu bisa membuat mental orang lain down. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral di korban media kasus sosial. ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak termasuk Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan Aksi sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang.